Guys, kalian pernah nggak menerima penolakan dari customer ketika kalian menawarkan produk kalian? Nah, di sini gua mau sharing ke kalian, bagaimana cara gua mengatasin ketika customer itu menolak produk yang gua tawarkan. Nah, kebetulan gua memiliki 3 produk ya. Yang pertama gua dagang mobil bekas, yang kedua gua dagang raw material bahan-bahan chemical, bahan-bahan dasar chemical, kemudian yang ketiga kebetulan gua punya toko alat-alat listrik. Nah, di sini gue mau bicara tentang yang pertama ya, dagang mobil bekas. Biasanya customer itu kan datang ke showroom. Datang ke showroom, kemudian dia cek unit kita, bla bla A, B, C, apa mobil Avanza kah, apa Grand Livina, atau macam-macam dah. Nah, setelah itu pastinya kita tanya, gimana Pak, cocok nggak dengan barang kita? Ketika mereka cocok, otomatis transaksinya gampang, smooth lah, indah gitu loh. Tapi ketika mereka tidak cocok, mereka tuh biasanya melakukan penolakan. Dan penolakan mereka itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang gue anggap cukup halus. Kalimat ini biasanya diungkapkan ada 2 kalimat yang sering banget gue dengar. Ratusan kali lah gue dengar ketika customer itu menolak produk gue. Yang pertama, dia selalu mengucapkan, maaf Pak, uangnya belum cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu bilang begini, oke Pak, nanti saya tanya istri saya dulu ya, gitu loh. Nah, gua mau bahas dua-dua ini. Yang pertama masalah, maaf Pak, uang saya belum cukup. Nah, ini sebenarnya alasan kamuflase. Kenapa gua bilang kamuflase? Ketika customer itu ingin membeli mobil, pastinya dia sudah cek sebelumnya berapa harga terendah dan harga tertinggi dari sebuah mobil yang dia inginkan. Mungkin dia bisa cek ke platform media sosial atau platform-platform jual beli. Bahkan mungkin dia nanya ke teman lingkungannya, di kantor kah atau di lingkungan rumah. Itu pertama. Tapi mungkin dia tidak tertarik dengan mobil itu sehingga dia mengutarakan alasan dengan alasan pertama tadi. Nah, yang kedua, alasannya nanti Pak saya tanya istri dulu. Nah, ini juga sebenarnya alasannya kamuflase. Kenapa? Biasanya kan nggak mungkin suami istri ketika ingin membeli mobil, pastinya mereka sudah berdiskusi mobil apa yang mau dibeli, targetnya, kemudian warna apa, dan range-nya harga berapa. Nah, kalimat ini, alasan yang kedua ini mungkin alasan yang mungkin biasa mereka ucapkan ketika mereka ingin menolaknya secara halus. Guys, ketika gue mengalami 2 hal ini, apa yang gue lakukan? Nih kalian mungkin bisa catat ya atau bisa simak. Tapi ini hanya berdasarkan pengalaman gue dan mungkin belum teruji juga di bisnis yang lain gitu loh, di transaksi yang lain. Ketika customer melakukan 2 hal tersebut, gue stop membicarakan produk ke customer. Gue nggak akan ngobrolin mobil. Gue sama sekali stop. Gue nggak akan nyinggung-nyinggung masalah mobil. Yang pertama gue lakukan adalah, gue akan ngobrol satu tentang aktivitas customer. Apakah dia seorang pekerja, apakah dia seorang pengusaha. Gue akan gali tuh, akan ngobrol tentang itu. Gimana pekerjaannya, gimana usahanya. Kemudian yang kedua, gue akan ngobrolin tentang keluarga. Gue akan tanya berapa anaknya sekolah di mana, putra-putrinya berapa. Itu biasanya customer tuh antusias ketika ngobrolin tentang anak. Nah, yang ketiga, gue akan masuk pada obrolan hobi. Nah, seperti customer itu hobinya apa? Badminton kah? Main bola kah? Atau motoran kah? Atau touring dan lain-lain. Dari ketiga obrolan ini, yang paling efektif itu menurut gua adalah yang nomor 3. Ini efeknya ini luar biasa dahsyat. Ketika customer itu ngobrolin tentang hobi, dan hobinya kebetulan sama dengan hobi kita, wah itu udah jos. Itu udah klop banget. Itu nanti kita nggak usah ngobrolin ke produk, dia akan kembali lagi yang ngobrol tentang produk mobil tersebut. Dan biasanya ketika sudah hobinya sama, ngobrolnya enak, itu kepercayaannya ya seperti RPM 1000 langsung naik ke RPM 5000 tuh. Tengok gitu loh. Dia tuh seperti trust-nya tinggi banget ke kita karena dia merasa bahwasanya orang ini adalah orang yang mahamin seneng gua, hobi gua, nyambung buat gua gitu loh. Nah, ini hal yang ketiga ini gue dapatkan itu ketika gue bekerja di, kebetulan gue pernah bekerja di perusahaan motor ya, logonya itu Garputala. Garputala itu mereka tuh punya tagline-nya touching your heart, itu sentuhlah hatinya gitu loh. Yang menyentuh hatinya mungkin kalau pabrikan motor ya dengan produknya. Kayak kalau gue sebagai sales atau lebih besarnya marketing ya gue dengan obrolan
dari head to head-nya ke customer. Nah ini mujarab sekali gitu loh. Gue banyak sekali dapat customer ketika dia pertama dia dapat penolakan, kemudian gue alihkan obrolan-obrolan, nah, dan obrolan yang ketiga ini biasanya transaksinya itu malah deal. Nggak lama setelah itu biasanya ngasih DP. Kalaupun dia nggak ngasih DP saat itu, dia ngasih kepastian, Pak besok saya kabarin ya siang, atau Pak 2 hari lagi saya datang ke sini ya. Jadi transaksinya itu tidak menggantung gitu loh. Jadi firm. Guys, gue di sini mau cerita ke kalian. Kita ini sebagai sales ya, kita tuh dipaksakan harus banyak hobi gitu loh. Apakah badminton, apakah bola, apa-apa, apakah touring, motor, macam-macam dah. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi pustaka obrolan kita ke calon-calon customer kita. Dan kita nggak tahu. Mungkin dari hobi itu kita merasa lebih dekat ke customer. Dan itu paling efektif menurut gua. Oke guys, kalian punya pengalaman nggak? Ketika pertama kali menawarkan barang, ditolak customer, kemudian kalian melakukan beberapa hal, dan setelah itu produk kalian diterima. Mungkin kalian bisa share di kolom komentar, dan thank you. Wassalam.